Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman viewer dan apa kabar teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Berjumpa lagi bersama Cekelan Channel. Pada hari ini kita melakukan unboxing teman-teman. Unboxing paketan berupa apa? Unboxing paketan berupa air mineral teman-teman. Air mineral ini dikirim dari tim Abecus. Abecus itu konten kreator misteri ya teman-teman, atau kalau sekarang itu biasanya mereka menyebut sebagai tim Gase 2. Tim Abecus mendapatkan sebuah misi di sebuah gunung di Jawa Tengah, tepatnya ada di daerah Sragen, yakni di Gunung Kemukus, untuk menyelesaikan sebuah kasus, menyelesaikan sebuah problematika di daerah sana, di Kemukus, yakni problematika pesugihan teman-teman. Hal itu dilakukan setelah melakukan misi di Gunung Merapi ya. Jadi ini adalah misi setelah di Gunung Merapi. Itu ada sebuah sekte penyesatan ya, pengikut iblis gitu. Setelah selesai menyelesaikan di Gunung Merapi, kemudian tugas berikutnya ialah menyelesaikan misi pesugihan Gunung Kemukus yang mengatasnamakan Pangeran Samudro. Padahal Pangeran Samudro itu ialah seorang tokoh atau sosok yang sangat bijaksana, dan bahkan beliau penyebar agama Islam. Nah, ada apa dengan air ini? Ini ya teman-teman, dikirim Abecus Sragen, Jawa Tengah. Ongkos kirimnya 34.000 ya teman-teman. Ini ada 4 botol. Satu botolnya sekitar 500 ml. Berarti kalau 4 botol 2 literan teman-teman. Sekitar tanggal 2 sampai tanggal 5 bulan 6 tahun 2023 teman-teman. Ini adalah sumber mata air Dewi Ontrowulan yang berada di Gunung Kemukus. Jadi ceritanya Abecus mendapatkan tugas di sana untuk meluruskan penyelewengan pesugihan Gunung Kemukus mengatasnamakan Pangeran Samudro. Jadi Pangeran Samudro dulu itu tinggal di Demak, kemudian melakukan sebuah perjalanan sampailah ia di daerah Gunung Kemukus sekarang itu. Kemudian beliau sakit dan tidak dapat melanjutkan perjalanan lagi, sehingga sampai wafat atau meninggal dunia, dan makamnya berada di daerah Gunung Kemukus Sragen itu. Kemudian ibu tirinya yang bernama Dewi Ontrowulan mendengar kabar tersebut bahwa Pangeran Samudro meninggal di sana, menyusulah Dewi Ontrowulan dari Demak menuju ke daerah situ, daerah Gunung Kemukus. Setelah itu beliau menangis ya, melihat putranya meninggal dunia di sana. Kemudian seiring berjalannya waktu, Dewi Ontrowulan ingin bergegas pulang kembali ke daerahnya. Karena beliau tergesa-gesa, maka beliau jatuh entah tersandung entah terkesleo ya, jatuh, dan lambat laun atau seiring dengan waktu beliau pun meninggal di sana. Tapi sebelum meninggal beliau berwasiat, makamkanlah aku di samping liang putraku, seperti itu teman-teman. Jadi Dewi Ontrowulan dan Pangeran Samudro makamnya berada di daerah Kemukus.
Tapi karena ada makhluk jahat gitu, istilahnya golongan iblis ya, yang bernama Ritula teman-teman. Ritula itu menyekap Pangeran Samudro. Sebenarnya Pangeran Samudro bisa melakukan perlawanan, bisa mengalahkan Ritula. Tetapi beliau berpendapat kita melawan kejahatan jangan dilawan dengan kejahatan, maka beliau memilih berdiam diri saat disekap. Dan tertulis pada kitab-kitab terdahulu ya, kelak akan ada pemuda-pemuda yang akan meluruskan atau mengakhiri penyelewengan pesugihan di daerah ini teman-teman, di Gunung Kemus. Maka datanglah ternyata pemuda itu adalah tim Abecus berjumlah 3 orang, yakni Mas Re, Mas J, dan Mas Putra datang. Kemudian banyak intrik, banyak polemik, banyak tragedi, banyak drama dalam penyelesaian kasus pesugihan Ritula itu di Gunung Kemukus teman-teman. Sampai pada akhirnya setelah berdarah-darah ya, jadi Ritula itu memiliki kesaktian atau memiliki keilmuan, dia bisa menyerupai makhluk-makhluk ya, makhluk gaib maupun manusia bisa dia serupai. Bahkan tim Abecus juga sempat terkecoh oleh perbuatan Ritula ya, saat menyamar menjadi sosok Ki Senopati. Jadi Ki Senopati itu kan pendamping gaibnya mereka bertiga, yaitu Ritula mengaku seperti itu, mewujudkan diri seperti Ki Senopati. Kemudian salah satu dari tim Abecus sampai sempat diculik ya, sukmanya dibawa kayak gitu. Kemudian bisa disembuhkan melalui air danau yang ada di sekitar Kemukus itu. Cuman proses penyembuhan itu tidak di syuting. Nah, terus berjalan waktu kita mengetahui kelemahan Ritula. Kelemahan Ritula itu menggunakan sebuah ilmu ya. Jadi 3 pemuda itu belajar dari sosok makhluk gaib mengenai ilmu untuk menyerap energi gitu teman. Jadi Ritula dijebak, dikurung dalam 4 persegi gitu, otomatis kurungan gaib ya teman-teman. Kemudian tim Abecus menyerap energinya sehingga Ritula lemas, lalu dapat dikalahkan. Setelah Ritula tumbang atau dikalahkan oleh tim Abecus, mereka bertiga pemuda itu mendapatkan hadiah teman-teman dari pihak Pangeran Samudro karena telah berhasil mengalahkan Ritula, yang sebagai bukti pertanda telah bebasnya Pangeran Samudro dan seluruh jajarannya di situ bebas lah gitu. Nama baiknya lambat laun kemungkinan ke depan akan menjadi baik lagi. Mereka bertiga mendapatkan hadiah. Yang pertama ialah sebuah tembikar teman-teman. Jadi seperti mangkok sangat besar sekali begitu, terbuat dari tanah liat. Itu fungsinya untuk wadah air. Tembikar air itu dijaga oleh sosok gaib yang bernama Wisnu Yudo. Jadi diberikanlah tembikar itu kepada tim Abecus, mereka bertiga ya. Setelah itu ini untuk apa? Nah, kalau fungsinya Wisnu Yudo itu tidak mengetahui fungsinya untuk apa. Maka yang mengetahui fungsinya itu adalah Dewi Ontrowulan. Silahkan kalian bertiga saya antarkan untuk menemui Dewi Ontrowulan. Kemudian mereka bertiga membawa tembikar itu untuk menemui Dewi Ontrowulan. Kemudian Dewi Ontrowulan mengatakan atau mengucapkan terima kasih kepada 3 pemuda itu telah memusnahkan kebengisan Ritula yang sudah menyelewengkan atas nama Pangeran Samudro. Dewi Ontrowulan memberikan hadiah tembikar itu dan sebuah mata air yang dimana tempat itu hanya mereka bertiga saja yang bisa menemukannya atau bisa memancarkan air itu. Orang lain tidak bisa melihat sumber mata air itu. Kemudian Dewi Ontrowulan mengantarkan ke tempat sumber mata air itu yang dijaga oleh Krido. Setelah dipertemukan dengan Krido, Dewi Ontrowulan pamit untuk meninggalkan tempat.
Kemudian Eyang Krido mempersilahkan, ini di sini ada mata air, hanya kalian bertiga yang bisa menemukannya atau bisa mengeluarkan sumber mata air itu dengan cara dibuka menggunakan basmalah. Setelah memancar, jika selesai kebutuhannya untuk menghentikan air itu, ucapkanlah alhamdulillah. Itu bisa dilakukan kapanpun, tapi hanya kalian bertiga saja. Jadi Wisnu Yudo yang penjaga tembikar air, kemudian Eyang Krido yang penjaga mata air Dewi Ontrowulan itu. Nah, mata air itu inilah teman-teman yang saya ikut memesannya. Ada 4 botol ya, masing-masing 500 ml. Ini untuk apa ya? Untuk kita minum teman-teman. Bisa untuk minum, untuk mandi. Karena pada saat itu tim Abejus menanyakan kepada Eyang Krido, ini manfaat airnya untuk apa gitu. Eyang Krido hanya menjawab, biarkan sang air yang menjelaskannya gitu teman-teman. Jadi Eyang Krido tidak dapat menjelaskannya. Jawabannya, biarkan sang air yang menjelaskannya. Nanti kalian akan membutuhkannya gitu. Nah, setelah menandon menggunakan tembikar air itu, mewadahi air pancaran itu ya, mereka pulang teman-teman. Mereka bertiga pulang karena tidak ada persiapan apapun, tidak ada botol-botol begitu, nggak ada. Jadi air itu tetap dibawa menggunakan tembikar sampai turun ke rumah warga teman-teman. Nah, di rumah warga itu tim Abejus dihadang oleh seorang ibu-ibu yang dulu pertama kali ketemu itu, yang menunjukkan lokasi pesugihan itu teman-teman. Dihadang, ini gimana nih mas, katanya mau melindungi keluarga saya, itu ternyata kok anak saya sekarang gitu 3 hari 2 hari 3 malam nggak sadarkan diri, beker-beker gitu kayak orang kesurupan, dibawa ke dokter, dokternya nggak bisa ngobatin, warga yang menolong pada kewalahan, tolong tanggung jawab gitu. Kemudian 3 pemuda itu, tim Abejus, datang ke rumah ibu itu, masuk ke dalam, melihat anaknya, diobatilah menggunakan air ini teman-teman. Hanya diusap saja mukanya gitu, diusap mukanya sambil diminumkan, langsung sadar. Sang ibu bertanya, mas ini air dari mana? Ya ini air dari atas bu, cuman ibu nggak perlu tahu karena amanahnya tidak boleh diberitahukan kepada siapapun, hanya kami bertiga yang bisa menemukannya, yang bisa memancarkannya. Begitu teman-teman, sedikit cerita mengenai sumber mata air Dewi Ontrowulan ini yang berada di Gunung Kemukus, daerah Sragen. Jadi kalau teman-teman datang ke sana ada tempat pemandian, itu ya mungkin sumber mata air tapi yang untuk mandi teman-teman. Karena ada mitos lagi bahwa ada mata air itu dari air mata tangisan Dewi Ontrowulan. Nah, mungkin yang dari air matanya yang ini teman-teman. Kalau yang sendangnya yang buat mandi itu yang ada di pohon besar itu mungkin ya sendang biasa teman-teman, sumur biasa begitu. Semoga bermanfaat sedikit informasi ini. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.